Hai semua, sekarang saya dan teman-teman berada di peternakan jangkrik yang berlokasi di Jalan Pendidikan Simpang Emat SMA Negeri 2 Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Nama peternakan jangkrik ini bernama Bang Andika. Untuk mengetahui budidaya jangkrik lebih dalam, mari kita tonton video berikut ini. Nah, sekarang kami sudah berada di kandang jangkriknya Bang Andika. Bang Andika ini hanya ternak satu spesies jangkrik saja, yaitu jangkrik alam. Jangkrik alam ini biasanya sudah banyak dibudidayakan. Berikut ini adalah klasifikasi jangkrik madu atau Bang Andika menyebutnya dengan jangkrik alam. Jangkrik madu ini bernama latin Jamaican cricket, yang dimana kingdomnya itu Animalia, filumnya Arthropoda, kelasnya Insecta, ordonya Orthoptera, subordo Insifera, familinya Grylidae, subfamili Grylidae, dan genusnya Grylid. Nah, gimana sih cara membedakan jangkrik betina dengan jangkrik jantan? Biasanya jenis kelamin bisa dapat dilihat pada umur 33 hari. Nah, untuk jangkrik betina terdapat di bagian belakangnya itu 3 ekor. Nah, lalu pada jangkrik jantan itu terdapat di bagian belakangnya itu ada 2 ekor. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana manajemen perkandangan pada ternak jangkrik Bang Andika. Yang pertama itu ukuran. Kebetulan bentuk kandang Bang Andika ini berbentuk kotak atau box, di mana panjangnya itu sekitar 2,4 meter dan tingginya itu sekitar 1,2 meter. Dan ini untuk ukuran kakinya itu sekitar 70 cm. Dan selanjutnya pada ternak jangkrik Bang Andika ini terdapat 50 kotak atau 50 box, di mana sekitar 40 kotak itu untuk diproduksi, diperjualbelikan. Selanjutnya 10 kotaknya lagi itu untuk indukan, dimana kalau misalnya ini sudah diproduksi, yang 10 kotak indukan tadi akan memenuhi bibit-bibit untuk diisi di kotak-kotak ini. Selanjutnya bahan yang digunakan pada kandang ini ada dari kayu dan triplex, dan dilengkapi oleh kawat-kawat besi, yang dimana kawat-kawat besi ini berfungsi agar jangkrik ini terhindar dari predator seperti tikus, semut, dan sebagainya. Selanjutnya pada kandang ini juga dilapisi semen yang berfungsi agar jangkrik ini tidak memakan bahan kandang ini, dan pada atasnya juga dilapisi selasi ban yang mencegah agar jangkrik tidak hinggap-hinggap di dinding-dindingnya. Selanjutnya perlakuan khusus pada kandang anakan dan kandang indukan itu tidak ada, baik dari bahan dan baik dari ukuran, itu sama saja. Di sini saya akan membahas tentang manajemen pakan. Pakan dan minum yang diberikan oleh Bang Andika itu sebanyak 2 kali sehari, pada pagi dan sore hari. Untuk pakannya itu diletakkan di triplex, dan untuk minumnya itu dengan cara disemprot menggunakan semprotan. Lalu untuk anakan, yaitu fase 0-15 hari itu menggunakan pakan pabrikan 511 Bravo yang telah dihaluskan. Sedangkan untuk yang dewasa yang di atas 15 hari itu menggunakan pakan pabrikan juga 324 1M. Untuk pakan utamanya itu pelet dicampur dengan tepung roti dengan perbandingan 40% pelet dan 60% tepung roti. Selain pakan utama, ada juga pakan tambahan yang diberikan seperti sayur-sayuran. Seperti contohnya ada daun ubi, wortel, dan juga kedemuk pisang. Untuk kebutuhan nutrisi pada ternak jangkrik ini membutuhkan sekitar 4,5 sampai 7,5 kilokalori dan 20 sampai 25 protein. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan dan reproduksi yang dilakukan oleh Bang Andika pada ternak jangkriknya. Untuk ternak, supaya siap menjadi indukan, itu harus berusia 30-40 hari, dan juga dia harus sampai memiliki sayap. Nah, setelah
itu dia akan bertelur selama 1 bulan, dan dia setelah bertelur selama 1 bulan dia akan digantikan dengan indukan yang lain, yang baru. Sedangkan untuk manajemen pemeliharaan antara jangkrik jantan dan juga jangkrik betina tidak dibedakan oleh Bang Andika. Metode perkawinan yang dilakukan pun adalah dengan menggunakan metode perkawinan secara alami. Untuk masalah reproduksi yang sering muncul dialami oleh Bang Andika itu sangat minim. Bang Andika bercerita bahwa ternak jangkriknya itu jarang memiliki masalah untuk kesehatan. Nah, pemeliharaan anakannya pun supaya lebih optimal itu hanya dengan menambahkan vitacik. Untuk dalam satu koloni atau kotak besar seperti ini, itu adalah populasinya sebanyak 7 kilo jantan dan 3 kilo betina. 7 kilo betina dan 3 kilo jantan. Dalam proses awal pemijahan sampai dengan akhir produksi telur dapat menghasilkan 1 kilo telur. Berikut adalah gambar untuk telur-telur dari ternak jangkrik. Nah, sedangkan pada musim dingin, itu selera makan ternak jangkrik Bang Andika ini berkurang. Juga pertumbuhannya itu lebih lambat dibandingkan yang seharusnya. Kalau dia itu musim dingin, semua jangkriknya itu pada di bawah. Karena mereka itu kedinginan, jadi mereka itu takut untuk naik ke atas. Sehingga cara ampuh yang dilakukan oleh Bang Andika adalah dengan cara menambahkan lebih banyak konsumsi air atau melakukan penyiraman. Oke, untuk peternakan jangkrik ini sendiri, kalau dari Bang Andika sendiri itu penyakitnya itu nggak ada. Jadi untuk Bang Andika sendiri itu dia lebih ke hama. Jadi hama-hama yang ada di sini itu seperti tikus, cicak ataupun ada semut. Makanya dari setiap satu box ini itu dibuat jaring agar hama-hama yang berada di luar tidak masuk ke dalam kandang jangkrik ini. Begitu juga dari kaki-kaki dari box ini itu diberikan tambahan cairan oli, itu untuk supaya serangga-serangga tidak masuk. Nah, untuk jangkriknya juga ini tergolong lumayan sehat kata Bang Andika, jadi kayak produksi pertumbuhan itu lumayan bagus. Dari permasalahan-permasalahan sudah gampang untuk ditangani Bang Andika sendiri. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pemanenan dan juga analisis usaha di peternakan jangkrik Bang Andika. Pemanenan yang dilakukan di peternakan ini pada umur 35 sampai 40 hari. Nah, di sebuah usaha atau bisnis pastinya ada pengeluaran dan juga pemasukan. Pengeluaran yang sendiri itu meliputi pembuatan kandang dan juga peralatan. Seperti yang kita lihat saat ini, ada kurang lebih 40 kandang box, di mana itu adalah tempat jangkriknya sendiri. Untuk pembuatan kandang satu box itu mengeluarkan biaya 300.000. Nah, kalau misalnya kita totalkan keseluruhan ini, ada 9 juta kurang lebih. Kemudian untuk peralatannya itu seperti tempat telur dan juga ada tempat jangkrik itu hidup, seperti yang digunakan di sini adalah papan telur. Satu box ini menggunakan papan telur dengan biaya 60.000. Jadi kalau misalnya ditotalkan keseluruhan ini ada kurang lebih 2,5 juta. Kemudian untuk alat yang digunakan ada alat semprot, di mana alat semprot ini digunakan untuk memberikan air minum kepada jangkrik-jangkrik yang ada di box ini. Untuk harga alatnya sendiri itu berkisar antara 250 sampai 300.000. Kemudian ada biaya variabel. Biaya variabel itu seperti pakan, vitamin atau obat-obatan, dan juga termasuk biaya listrik. Nah, di sini saya ingin menjelaskan keseluruhan dari 0 hari sampai panen. Untuk pakan dan vitamin sendiri itu mengeluarkan biaya kurang lebih 200.000. Nah, untuk listriknya sendiri itu ada 50.000. Dari hasil pendapatan Bang Andika dengan menjual jangkriknya, yang dimana
Bang Andika menjual 1 kg jangkriknya itu seharga 40.000. Dan Bang Andika berkata dalam sebulan beliau bisa menjual 800 kg jangkriknya. Maka 800 kg jangkrik tadi dikalikan dengan 40.000, maka total pendapatan Bang Andika menjual jangkriknya sebesar 32 juta per bulannya. Dari pendapatan penjualan jangkrik oleh Bang Andika yang sebesar 32 juta, belum termasuk keuntungan bersih yang didapatkan oleh Bang Andika, yang dimana pendapatan penjualan jangkrik yaitu 3 juta harus dikurangkan dengan biaya variabel sebesar 11.587.000 dan dikurangkan dengan penyusutan modal sebesar 11.500.000. Maka dari hasil pengurangan, total keuntungan bersih yang diperoleh Bang Andika sebesar kurang lebih Rp8.913.000. Nah, begitulah budidaya peternakan jangkrik yang dilakukan oleh Bang Andika. Sekian juga penjelasan dari kami. Sekian dan terima kasih. Ternakan jangkrik Bang Andika. Sukses!